Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Qallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma walau bisin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada hari ini hari Sabtu tanggal 17 April tahun 2021. Tahun ini bertepatan dengan tahun 1442 Hijriah. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian tetap semangat, tetap menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua pada saum Ramadan tahun ini diberikan kelancaran, kesehatan, dan bisa mencapai derajat takwa. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini dalam kuliah Ramadan, Ibu akan membahas tentang proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Dan sejarah penyebaran Islam di Nusantara ini terbagi beberapa bagian, dan pada hari ini setiap hari Sabtu nanti khusus akan membahas mengenai sejarah Islam di Nusantara. Proses penyebaran agama Islam di Nusantara tidak lepas dari perkembangan sejarah Islam di dunia Arab. Ya, kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nah, Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah untuk menjadi Rasul genap pada usia 40 tahun, dan wahyu-wahyu berikutnya turun selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, anakku sekalian, pada awal abad ke-7 ya, Rasulullah sudah sempurna untuk menyebarkan atau untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia ya. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan dengan Daulah Umayyah, kemudian Daulah Abbasiyah, dan selanjutnya oleh para pedagang, para ulama yang menyebarkan ke seluruh antero dunia, dan sampai ke wilayah pulau-pulau yang ada di Asia Tenggara, atau tepatnya adalah pulau-pulau yang ada di Nusantara ya. Nusantara itu adalah pulau-pulau antara benua Asia dan benua Australia. Jadi Nusa Antara atau Nusantara. Nah, istilah Indonesia belum muncul, karena Indonesia ini muncul ketika masa pergerakan nasional, ketika masa penjajahan Belanda ya. Nah, proses penyebaran atau proses masuknya Islam ke Nusantara itu ada beberapa teori atau beberapa pendapat ya. Nah, setelah proses pembelajaran atau kuliah Ramadan pagi ini, kalian mempunyai kompetensi atau kemampuan. Yang pertama adalah bisa menjelaskan tentang peran perdagangan dalam penyebaran Islam.
Kemudian yang kedua adalah bisa menjawab pertanyaan kapan Islam masuk ke Nusantara, dan yang ketiga adalah bisa menjawab siapa yang menyebarkan Islam ke Nusantara. Ya, yang pertama kita akan bahas. Untuk itu kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, proses perdagangan yang ada di dunia itu sudah mulai sebelum agama Islam lahir. Agama Islam ada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, dunia pada saat itu, ya, dunia atau mungkin daulah atau kekuasaan yang ada pada masa itu adalah ada tiga kekuasaan besar, yaitu adalah Bizantium atau Sasanidia atau Romawi, kemudian India, dunia pada saat itu yang terlibat dalam perdagangan internasional yaitu adalah negara-negara, atau mungkin bukan konsep negara, ya, kekuasaan yang ada di Sasanidia atau Romawi, kemudian India dan Cina, ya, itu kekuatan besar pada masa itu. Nah, perdagangan yang melalui pada awal yang menghubungkan antara tiga kekuatan itu mulai dari Sasanidia dan bandar atau tempat perdagangan yang terkenal saat itu adalah Suriah atau Damaskus, ya. Nah, dari Syria itu perdagangan lanjut ke negeri Persia, kemudian sampai ke negeri India melalui pegunungan Himalaya dan dilanjutkan ke Cina, dan itu adalah jalur darat atau jalur sutra. Nah, jalur darat itu sudah ada sebelum abad Masehi. Seiring dengan perkembangan kemampuan memiliki kemampuan teknologi di bidang kapal layar, ya, maka pada awal abad Masehi terjadilah perubahan jalur perdagangan, ya, yang semula menggunakan jalur darat, ya, jalur darat dari mulai Syria, Persia, kemudian India dan berakhir di Cina atau sebaliknya, ya, mulai dari menggunakan jalur laut, ya, dari Syria, karena Syria itu terletak di pantai, ya, pantai sekitar Laut Tengah. Dari situ perdagangan dilanjutkan ke wilayah-wilayah yang ada di Turki, kemudian wilayah ke Eropa, ya. Juga, ya, dari Syria itu perdagangan ada jalur sampai Mekah, dan Mekah terletak di pantai sekitar dekat dengan Laut Merah, ya. Dari Laut Merah perdagangan melalui teluk di Laut Merah, kemudian melalui Laut Arab, kemudian masuk ke teluk Persia. Dari sana bisa melanjutkan melalui jalur laut ke anak benua India, yaitu ke Gujarat. Dari Gujarat mengelilingi anak benua India sampai ke wilayah di Asia Tenggara, kemudian melalui Selat Malaka dan sampai ke Cina, ya, itu jalur laut. Sebaliknya dari Cina kalau mau menuju India pasti menggunakan jalur Laut Cina Selatan, kemudian masuk ke Selat Malaka, dilanjutkan ke Samudra Hindia, Samudra Indonesia, ke menuju India, dan dari India bisa melanjutkan ke Gujarat dan sampai ke teluk Persia
atau ke Laut Arab dan sampai ke Laut Merah, ya. Nah, jalur perdagangan inilah yang semulanya digunakan oleh para pedagang yang terlibat, baik para pedagang Arab, Mesir, Persia, bahkan Yunani sudah mengetahui bahwa pulau-pulau yang ada di wilayah Asia Tenggara sudah dikenal oleh para pedagang dari dunia waktu itu, dari mulai Arab, Mesir, Arab Yaman atau Hadramaut, ya, kemudian Persia, Yunani, India, dan Cina, ya. Orang-orang Arab menyebut wilayah Sumatera ini ada Sribuza. Nah, Sribuza sudah mengidentikan dengan nama Sriwijaya. Sriwijaya itu bertahta atau berkuasa di wilayah Sumatera. Kemudian juga orang Cina pada abad ke-7 itu sudah tahu ada sebutan takci. Takci itu menunjukkan ke orang Arab, ya. Nah, jadi sebelum Rasulullah lahir, perdagangan itu antar kekuatan-kekuatan dunia tadi sudah berlangsung di Nusantara, ya. Jadi Nusantara terutama Selat Malaka ini sudah terlibat dalam perdagangan antar kekuasaan di dunia, ya. Nah, jadi jalur perdagangan ini merupakan salah satu media dalam proses penyebaran agama Islam. Nah, kita bahas sekarang kapan Islam masuk ke Nusantara. Ada beberapa pendapat. Yang pendapat lama itu berdasarkan dari para sejarawan Eropa yang menjajah Indonesia. Salah satunya adalah, jadi pendapat Snow-Hogronje itu berdasarkan catatan dari Marco Polo yang melakukan penjelajahan ke wilayah Nusa atau pulau-pulau di sekitar Asia Tenggara dan menjelaskan bahwa Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-13. Ya. Yang kedua, Snow-Hogronje itu berpendapat bahwa Islam tersebar di Nusantara abad ke-13 itu berdasarkan ada Nisan, ya. Nisan seorang raja yang ada di Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh, ya. Nisan Sultan Malik As-Saleh ini berangka tahun disamakan dengan tahun 1297 Masehi. Jadi pada akhir abad ke-13, ya. Kemudian yang berikutnya, Islam itu bukan abad ke-13 masuk ke Nusantara. Kenapa? Karena ada catatan atau bukti yang menyatakan di Gresik atau tepatnya di Leran, ya. Di Leran Gresik ini ada makam juga, ya. Makam namanya makam seorang wanita muslim yaitu Fatimah binti Maimun. Dia meninggal di Leran berangka tahun 475 Hijriah. 475 Hijriah atau pada tahun 1082 Masehi, ya, atau abad ke-11, ya. Jadi pendapat Snow-Hogronje itu dibantah oleh bukti sejarah adanya makam wanita muslim yang sudah ada Islam itu sudah ada di Gresik, ya, pada tahun 1082 Masehi. Nah, berdasarkan bukti-bukti sejarah yang baru, yaitu ada muncul pendapat terbaru, yaitu adalah para sejarawan Islam, ya, yang meneliti, yang mengkaji bahwa proses penyebaran atau masuknya agama Islam di Nusantara itu bukan abad 11, ya.
atau abad ke-13, tapi sudah sama sejaman ketika Rasulullah menyebarkan Islam di Jazirah Arab, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Ya, salah seorang sejarawan atau sekaligus ulama besar Indonesia bahwa Islam ada di Nusantara ini pada abad ke-7 adalah Profesor Dr. Hamka. Ya, Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam, buku keempat, itu menjelaskan bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara itu abad ke-7, ya. Dan ini pendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 ini didukung oleh banyak sejarawan, termasuk sejarawan luar negeri, yaitu sejarawan M. Arnold, ya, Sir Arnold, ya, itu dia menyatakan bahwa Islam sudah ada sejak abad ke-7. Kemudian juga D.G. Hall, sejarawan Asia Tenggara, ya, beliau juga menyatakan bahwa Islam sudah ada di Nusantara ini abad ke-7. Kemudian juga Al-Hashim, ya, Al-Hashimi itu menyatakan juga bahwa Islam sudah ada di Nusantara itu abad ke-7. Buktinya apa? Ya, buktinya adalah yang pertama, ya, setiap orang, ya, di dalam ajaran Islam itu adalah dai, ya, baligu ani walau ayat, sebarkan oleh kamu walaupun hanya satu ayat. Jadi setiap muslim itu adalah penyampai atau penyebar ajaran, jadi harus menyampaikan kepada orang lain walaupun hanya satu ayat, ya. Jadi semangat dari hadis tersebut tentunya itu menjadi semangat untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, termasuk dibawa oleh para pedagang. Dan para pedagang Arab ini sudah mengetahui Nusantara itu sebelum abad ke-7, ya. Orang-orang Yunani atau seorang geografikal dari Yunani, yaitu Ptolemus, ya, Ptolemus itu menyatakan bahwa perdagang itu sudah ada, dan ada sebuah daerah di Nusantara itu yang terkenal adalah Barusai, ya, Barus ini dari dulu sudah merupakan bandar besar dalam perdagangan antara Cina, India, dan wilayah negara pedagang-pedagang dari wilayah Arab, Persia, dan selanjutnya, ya. Yang kedua adalah catatan dari Cina, ya, catatan dari kerajaan Tiongkok yang menyatakan bahwa ada seorang raja Takci, ya, sudah sampai ke Cina, ya, mengutus utusan sampai ke Cina untuk menyebarkan agama Islam, ya. Yang berikutnya adalah Takci itu sebutan orang Cina untuk bangsa Arab. Nah, dan orang Cina ini melakukan atau tinggal atau membuat perkampungan di wilayah pesisir pantai Sumatera Timur, nah, pada abad ke-7 itu. Dan dalam perjalanannya ke Cina, ya, itu sudah daerah-daerah yang lain itu sudah dikenal oleh Cina, yaitu Copo. Copo itu istilah mengidentifikasikan dengan Jawa. Di Jawa ini ada suatu kerajaan, yaitu namanya adalah kerajaan Kalingga, ya, kerajaan Kalingga, kerajaan Hindu, dan dia merupakan kerajaan yang disinggahi oleh orang-orang Takci, ya, dalam perjalanannya menuju ke Cina. Kenapa? Karena orang atau para pedagang itu yang mau ke Cina itu pasti menunggu atau transit di Nusantara, terutama di Jawa atau di Sumatera. Kenapa? Karena untuk sampai ke Cina melalui perjalanan laut itu sangat tergantung dari angin muson, ya.
angin muson barat atau angin muson timur. Jadi kalau misalnya dari barat mau menuju ke Cina, ke timur harus menunggu di Nusantara adanya angin musim barat. Orang-orang Cina yang mau ke India itu harus melalui Nusantara dan menunggu angin muson timur. Karena kapal layar itu sangat tergantung dari angin. Nah, orang-orang Takjih ini dalam perjalanan ke Cina yang singgah di kerajaan Jawa, yaitu di Kalingga pada saat itu. Dan di Kalingga ini ada seorang ratu namanya Ratu Sima, ya. Ratu Sima ini terkenal sangat tegas, kemudian sampai dia menyimpan pundi-pundi emas di jalanan, dan dengan tegas siapa saja yang mengambil pundi emas itu akan dipotong tangannya. Ternyata rakyatnya tidak pada berani, tapi yang berani itu adalah anak dari ratu tersebut. Dan ini juga menegaskan bahwa orang-orang Takjih ini sudah sampai ya di Pulau Jawa untuk melanjutkan ke Cina. Nah, kemudian selanjutnya itu sebelum abad ke-11 itu sudah ada kerajaan Perlak, yaitu kerajaan Perlak yang ada di pantai timur Sumatera. Ini sudah berkuasa sejak abad ke-8, ya, sejak abad ke-8 Masehi. Kemudian Samudra Pasai itu baru muncul abad ke-13. Jadi beberapa abad sebelumnya itu sekitar 2 atau 3 abad ini Sumatera Timur ini dikuasai oleh kerajaan Perlak yang ada di wilayah Sumatera Timur, ya. Nah, ini menyatakan bahwa Islam itu sudah masuk di Nusantara pada abad ke-7, ya. Jadi mereka sudah membuat perkampungan-perkampungan Arab di pesisir timur Sumatera. Kemudian sudah ada yang melanjutkan ke Cina, ya. Jadi orang Arab ini yang sampai di Nusantara itu dalam menunggu adanya angin musim barat kalau mau ke Cina, dan menunggu angin timur untuk kembali lagi ke negaranya, itu diam dulu, ya, diam dulu di Nusantara, dan menunggunya itu sekitar 6 bulan, ya, 6 bulan. Dan pada waktu itu digunakan untuk menyebarkan agama Islam kepada sesama para pedagang atau kepada penduduk setempat. Nah, dari sanalah bandar-bandar ini muncul, ya. Kemudian bandar-bandar itu kemudian meningkat lagi menjadi kota-kota besar, dan kota-kota besar menjadi wilayah suatu kerajaan. Jadi pada awalnya Islam masuk ke Nusantara itu bertahap. Jadi pada abad ke-7 sudah sampai di Nusantara, ya, dalam bentuk perkampungan-perkampungan Arab. Kemudian lambat laun karena proses interaksi, asimilasi dengan penduduk setempat, kemudian ada yang melakukan perkawinan campuran dengan penduduk asli, akhirnya timbul suatu masyarakat, makin lama makin besar sampai ke bentuk kerajaan, dan kerajaan yang sudah mapan itu pada abad ke-9, ya, ke-9 atau akhir abad ke-8 di wilayah Perlak. Kemudian makin besar lagi ada kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13, ya. Di situ ada Sultan Malik As-Saleh, ya. Sultan Malik As-Saleh berkuasa di Samudra Pasai. Jadi ini menjelaskan bahwa pada tahap awal masuknya Islam ke Nusantara itu abad ke-7, bukan abad ke-11 atau abad ke-13. Nah, pertanyaan yang kedua adalah siapa yang menyebarkan agama Islam? Yang menyebarkan agama Islam berdasarkan teori yang terbaru, karena teori yang terbaru menyatakan bahwa
Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-7, maka yang menyebarkan agama Islam ini adalah bangsa Arab. Ya, bangsa Arab. Ini berdasarkan dari apa? Dari tadi itu ya, ada pemukiman Arab di pantai Sumatera Timur, kemudian juga hikayat-hikayat raja-raja ya, hikayat raja-raja di Perlak, Walpasei ini menyatakan bahwa ada ulama seorang syarif dari Arab datang untuk mengislamkan kerajaan mengislamkan Raja Marah Silu ya, atau Marah yang nantinya berubah menjadi Malik As-Saleh. Ini adalah orang Arab. Dan kata gelar ya, gelar Al-Malik As-Saleh itu adalah gelar seorang raja dari Arab. Yang sama seperti gelar raja-raja di dinasti Mameluk yang ada di wilayah Mesir. Itu gelar rajanya adalah Al-Malik. Jadi sama. Jadi bangsa Arab ya. Kalau gelarnya Khan itu dari Persia. Ya, jadi ini Al-Malik As-Saleh juga pada abad ke-13 itu sudah bangsa Arab. Kemudian ada perkampungan Arab. Jadi pada awal masuknya Islam ke Nusantara itu dibawa oleh bangsa Arab. Dan sebelumnya seperti Snokhogronya berdasarkan langgam dalam nisan Fatimah binti Maimun, kemudian langgam nisan Sultan Malik As-Saleh itu adalah langgam dari Gujarat. Ya, Gujarat itu adalah wilayah di anak benua India. Dan itu juga sudah ditentang ya. Gujarat pada tahun 1297 itu masih dalam keadaan Hindu. Tidak mungkin kerajaan Hindu sudah menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dan Gujarat itu menjadi kerajaan Islam itu setelah kerajaan Malik As-Saleh ya, sampai kerajaan setelah tahun 1297. Ini mengenai pertentangan ya. Jadi bahwa Muslim ke Nusantara itu dibawa oleh bangsa Arab, bukan oleh orang-orang Gujarat ya. Walaupun pada kurun waktu setelahnya bahwa para pedagang mungkin dari orang-orang Persia, orang-orang Gujarat sendiri, India sendiri melakukan penyebaran Islam di Nusantara, tapi setelah setelah Islam itu sudah ada gitu di Nusantara. Dan pendapat yang menguatkan adalah mayoritas Muslim di Nusantara ini bermadhab Syafi'i ya. Madhab Syafi'i itu banyak juga dianut oleh bangsa-bangsa Arab ya, baik bangsa Arab yang ada di Mesir atau di wilayah-wilayah yang lainnya ya. Dan itu menjelaskan, membuktikan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 langsung dibawa oleh orang-orang Arab. Ya. Demikian anak-anakku kuliah Ramadan pada hari Sabtu ini, dan nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan di Nusantara pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Sekarang tugas dari Ibu, ya, tugas dari Ibu yang pertama adalah jawab pertanyaan berikut ini, ya, jelaskan peranan para pedagang dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Yang kedua, setelah kamu mendapatkan informasi yang terbaru, menurut kamu kapan masuknya agama Islam ini ke Nusantara? Ya. Dan yang ketiga adalah oleh siapa? Ya, ajaran Islam itu disampaikan oleh siapa di proses penyebaran Islam di Nusantara ya. Tugas tersebut tulis di catatan, kemudian kirim ke wali kelas, atau khusus mungkin untuk kelas 7, terutama kelas 7A 7B, silahkan kirim di grup ya, grup
sahabat IPS kelas 7AB atau kelas 7C sampai kelas 7F silakan dikirim ke Ibu Sutarti, ya, Sutarti IPS, dan kelas 8 mungkin bisa dikirim ke Ibu Yulianingsih, ya. Demikian anak-anakku kuliah Ramadan pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.